Monggo kita awali dengan salawat terlebih dahulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pagi ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya yang kebetulan kajian kemarin kita sesuaikan dengan kondisi yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana di situ ada salah satu kesunahan bagi kita untuk berkurban. Masih ingat Pak pembahasan kemarin? Hukum kurban, apa hukumnya? Masih ingat? Sunnah. Kurban dengan onta untuk berapa orang? 7. Kurban dengan sapi untuk berapa orang? 7. Kurban dengan kambing untuk berapa orang? 1. Kalau seandainya ada orang gak mampu kurban onta, gak mampu kurban sapi, gak mampu kurban kambing, apakah boleh kurban selain itu? Kurban dengan apa? Wes fik nanti Masjid Hidayati Sugiyat akan nulis list ya. Sapi ya, ayam, yang ngawur itu ya. Memang boleh, tapi itu menurut pendapatnya siapa? Ibnu Abbas ya. Kalau menurut jumhur ulama ya cuma onta, sapi dan kambing. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau seandainya mau pakai pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan mengalirkan darah dari ayam jago atau angsa, ya boleh dilakukan, silahkan lakukan di rumah masing-masing, gak usah di Masjid Hidayati Sugiyat memfasilitasi ya. Jadi kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsidin itu dikatakan boleh bagi orang yang memang dia itu fakir, miskin, pengen kurban kok gak mampu, silahkan alirkan darah meskipun dari ayam jago ataupun angsa, tapi lakukan di rumah masing-masing. Ya gak usah memfasilitasi Masjid Hidayati Sugiyat, akhirnya ditulis monggo para jamaah yang mau kurban sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, yang
terakhir ayam bagi yang tidak mampu. Yang paling akhir karena nggak mampu tiga-tiganya, korban perasaanmu, ya kan nggak enak ya. Jadi cukup sapi dan kambing. Tapi perlu kita ingat ya, nggak usah heran, nggak usah diributkan, karena kadang-kadang loh, kambing itu nggak hanya untuk satu orang, tapi bisa untuk keluarga, betul? Kan ribut kan biasanya. Salah yang mengatakan kambing hanya untuk satu orang, bisa untuk atas nama keluarga. Loh, dilihat dulu itu pendapat siapa. Kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i, satu kambing hanya untuk satu orang. Kalau satu kambing diperuntukkan untuk dua orang atau lebih, tidak sah. Tapi boleh kalau seandainya di atas namakan satu orang, atas nama fulan, kemudian ketika penyembelihan si fulan menghadiahkan pahalanya saya hadiahkan kepada istri dan anak, dapat semuanya. Itulah yang dikenal dengan sunnah kifayah. Tapi kita tidak usah heran juga kalau ada yang mengatasnamakan keluarga. Memang ada pendapat yang mengatasnamakan keluarga, satu kambing boleh untuk keluarga. Pendapatnya siapa? Pendapat dalam mazhab Maliki. Tapi ada syarat-syaratnya itu. Syaratnya apa? Keluarganya itu tinggal bersama. Kalau tinggalnya satunya di Madura, satunya di Sulawesi, nggak bisa. Yang kedua syaratnya memiliki hubungan kekerabatan. Kalau hanya saudara sesama muslim, Ustaz, nggak bisa. Memang ada hubungan kekerabatan. Yang ketiga memiliki satu keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Bapak berarti karena pemberi nafkah atas istri dan anak, maka itu yang bisa atas nama keluarga. Jadi kalau misalkan kok ada jamaah bawa kambing ke sini, ini Ustadz atas nama keluarga fulan, terima saja. Oh, kita husnudzon, mungkin pakai pendapatnya mazhab Maliki. Kok ada yang bawa kambing ini atas nama satu orang, ya sudah kita terima, berarti pakai pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Nah, kita itu harus seperti itu. Adapun kalau misalkan ada kasus di sekolah, kadang-kadang ada kasus apa namanya, anak-anak diminta untuk sumbangan kurban, betul? Di sekolah itu kadang-kadang ada patungan kurban. Anak-anak diminta untuk sumbangan berapa, akhirnya dibelikan apa sapi, apa kambing. Dan memang ada di beberapa sekolah dan dipraktikkan itu. Kalau kita lihat dari segi pendidikan bagus. Tapi kalau kita tanya apakah itu termasuk kurban atau enggak, ya kita lihat nanti cara melakukannya. Kalau pengelolaannya tidak sesuai, yaitu hanya berubah menjadi latihan kurban. Tapi nggak apa-apa, kita support kalau ada anak-anak kita minta uang untuk sumbangan untuk patungan kurban, meskipun cuma dapat satu kambing kok disembelih atas nama satu sekolah, kan sebenarnya nggak bisa, betul? Anggap saja ini latihan anak saya untuk berkurban. Tapi kalau ingin mendapat pahala kurban, ada caranya. Caranya gimana? Di atas namakan satu orang, misalkan di atas namakan kepala sekolah, kemudian saat penyembelihan kepala sekolah itu meniatkan, kurban ini pahalanya saya hadiahkan untuk murid-murid saya, untuk guru-guru yang mengajar di sekolah ini, maka semuanya dapat. Jadi ada caranya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini mereview pembahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang kurban wajib dan kurban sunnah. Pertanyaan sekarang, orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya atau tidak? Boleh? Belum tentu. Belum tentu. Ada kalanya orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya, ada kalanya orang yang berkurban gak boleh sama sekali makan daging kurban. Tergantung kurban apa yang dilakukan. Makanya kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban menjadi wajib dengan dua hal. Misalkan ada orang bernazar, kalau anak saya diterima di universitas ini, kalau anak saya diterima kerja, saya akan kurban. Maka hukumnya kurbannya itu adalah kurban wajib. Kalau menjadi kurban wajib, orang itu tidak boleh sama sekali makan kurbannya itu. Harus disebarkan, disalurkan kepada fakir miskin semuanya.
Tapi orang yang berkurban wajib ini boleh makan bagian dari kurban temannya yang lain. Tapi hewan yang diatasnamakan dia tidak boleh dia mengambil sama sekali, tapi harus diberikan kepada fakir miskin. Ingat catatannya di sini, hanya diberikan ke fakir miskin, orang kaya nggak boleh. Tapi kalau kurban sunnah beda. Kalau kurban sunnah, orang kaya ya dapat, yang berkurban ya dapat, fakir miskin dapat. Makanya panitia harus memastikan ini kurban sunnah apa kurban wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu pemanasan. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke perincian dari apa yang akan saya jelaskan nanti, sampai di sini dari pemanasan ini ada pertanyaan? Monggo Mbah, silakan Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurban wajib itu adalah kurban di mana orang yang berkurban gak boleh makan sama sekali. Faham sampai di sini? Harus diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Bisa menjadi wajib kalau dia salah satunya bernazar. Jadi kurban nazar itu adalah kurban wajib. Makanya kalau kita pengen ikut makan, gak usah pakai nazar. Kalau anak saya sembuh nanti tak kurban, gak boleh makan sudah. Tapi kalau misalkan kita ya beli kambing, ya kita serahkan kepada panitia, ya sudah, itu namanya kurban sunnah. Orang yang berkurban boleh memakan daging dari hewan yang dikurbankan. Bisa dipahami Bah? Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Belum? Urunan. Ya. Di kantor urunan dapat berapa kambing atau sapi Bah? Kambingnya 10. Jumlah karyawan berapa? Lebih dari 10. Nah, ya sama dengan kasus sekolah. Ya, sekolah urunan patungan terus mendapatkan 3 kambing untuk satu sekolah. Apakah boleh? Ya tetap tidak dapat pahala kurban, tapi dapat pahala sembelihan sunnah biasa. Hah? Bukan kurban, tapi jadi sembelihan sunnah biasa. Kecuali kalau di atas namakan 10, misalkan ada 10 kambing. Wes kita undi ya atas nama siapa? Kan kadang-kadang nggak mau yang lain karena sama-sama nyumbang. Wah enak aja kok nama kamu, gitu kan Bage? Yo namanya nama saya aja, kan rebutan. Ya biar adil, ayo di atas namakan siapa? Nanti ketika sudah di atas namakan fulan, si fulan yang di atas namakan ke kambing itu, maka kemudian ketika penyembelihan dihadiahkan. Saya hadiahkan untuk di list namanya. Oh fulan. Yang ini saya hadiahkan untuk si fulan. Baru itu dapat semuanya. Tapi kalau misalkan cuma urunan kayak di sekolah, kayak di kantor dan dapat 10 kambing sedangkan jumlahnya karyawan 300 kemudian disembelih, itu jadi sembelihan sunnah biasa. Apakah dapat pahala? Dapat pahala, tapi bukan pahala kurban, tapi dapat pahala sembelihan sunnah dan sedekah kepada yang lain. Tetap dapat pahala, cuma karena tidak dilakukan seperti tata cara berkurban, dapat pahala sembelihan sunnah biasa. Bisa dipahami Bah? Nah, ada lagi pertanyaan? Monggo Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban disalurkan kepada yayasan. Ya. Kurban disalurkan kepada yayasan yatim piatu atau yayasan yang lain. Apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja. Yang jadi masalah kalau misalkan yayasannya fiktif, ternyata nggak ada, dikonsumsi sendiri. Sebenarnya penyalurannya itu utamakan yang di daerah sekitar kita dulu. Jangan tiba-tiba langsung diangkut ke daerah yang lain.
utamakan di sini, fakir miskinnya di sini, warga-warga di sini, panitia-panitia di sini. Baru kalau misalkan kelebihan dari daging-daging kurbannya, boleh ke yang sebelah-sebelah, jangan langsung kemana-mana. Nah, kalau memang ada yayasan kok minta, biasanya ngasih proposal, ya dicek bener apa enggak. Ya, khawatirnya kadang-kadang cuma fiktif, akhirnya dikonsumsi sendiri, bahkan dijual. Karena nanti kalau menjual daging kurban, menjual kulit kurban, itu hukumnya haram dan menyebabkan kurban tidak sah. Dalam hadis disebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurban, daging kurban, ya, maka tidak ada kurban baginya, alias apa? Kurbannya tidak sah. Dan itu yang terjadi di masjid-masjid. Kulit kurban bingung menyalurkannya kemana, dijual, dirupakan uang, dikasihkan ke kas masjid. Haram, tidak sah kurbannya jamaah itu. Banyak nggak kayak gitu? Banyak kayak gitu. Lu kasihan jamaah sudah nitipkan ke kita, lah dibuat gak sah, jadi cuma sembelihan biasa, iman. Makanya tanggung jawab nanti. Kenapa? Panitia kurban itu kan merasa siap untuk mengelola kurban sesuai dengan syariat. Lah ternyata tidak diimbangi dengan ilmu, ngawur akhirnya. Kulit dijual, terus daging dijadikan upah, itu tidak sah semuanya. Makanya kan perlu kita bahas, nanti akan dibahas semuanya ini. Kurban untuk yang meninggal boleh apa enggak? Kurban dibagikan kepada non muslim boleh apa enggak? Lah nanti ini akan dirinci semuanya. Ustadz, saya mau kurban tapi belum akikoh. Ustadz, saya mau akikoh tapi belum kurban, boleh apa enggak? Loh, ini akan dibahas semuanya. Gitu Pak. Nanti sabar ya, insya Allah akan selesai pertemuan ini dalam waktu setahun. Yo, kurban berikutnya baru selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Ini kalau nggak dilanjut ini pertanyaan terus ini, nggak selesai. 4 perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Yang pertama, hak mengkonsumsi daging bagi pelaksana kurban. Kalau kurban sunnah diperbolehkan bagi orang yang berkurban untuk memakannya. Adapun yang lebih utama adalah memakan beberapa suap untuk mengambil keberkahan dan menyedekahkan sisanya. Jadi kalau kurban sunnah biasa nggak pakai nazar-nazaran, dia boleh mengkonsumsi. Yang paling afdal ngambil dikit dibagikan. Nah, kadang-kadang kasusnya itu kurban nitip ke masjid, nitip ke panitia, itu request, nanti saya minta 40 bungkus. Nah, kalau kayak gitu langsung sembelih sendiri, ya, merepotkan kadang-kadang. Apalagi kurbannya yang kambing ada 40, semuanya request. Kira-kira panitia repot apa enggak? Repot. Jadi kalau kita memang mau menitipkan ke panitia masjid, serahkan semuanya, masalah penyembelihannya, pembagiannya. Nah, masjid itu atau panitia kurban nanti dirapatkan untuk yang berkurban dapat apa, ada bagian apa yang akan diberikan kepada pengkurbannya. Itu. Jadi kurban sunnah orang yang berkurban boleh ikut makan, sedangkan kurban wajib orang yang berkurban haram memakannya. Sedikit pun untuk makan, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi secara pribadi, termasuk keluarga yang dinafkahi. Kalau kita kurban wajib, maka yang nggak boleh makan saya, anak saya, istri saya. Kenapa? Anak dan istri saya yang nanggung nafkahnya adalah saya. Dan keharaman memakan daging kurban wajib juga berlaku untuk segenap orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Wala ya'kulul mudhi wala man talzamuhu nafaqatuhu syai'an minal udhiyatil manzurati hakikatan au hukman. Orang berkurban dan orang yang wajib ia nafkahi tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban yang dinazari, baik secara hakikat atau hukumnya. Jadi harus ngerti tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar yang wajib disedekahkan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, standar minimal yang wajib disedekahkan dalam kurban sunnah itu adalah kadar daging yang mencapai standar kelayakan pada umumnya. Misalkan 1 kantong plastik daging boleh. Tidak mencukupi memberikan kadar yang remeh seperti 1 atau 2 suapan.
maka kadar daging paling minimal tersebut wajib diberikan kepada orang fakir atau miskin meski hanya satu orang. Jadi harus ada yang nyampe kepada fakir miskin. Selebihnya dari itu, orang yang berkurban diperkenankan untuk memakannya sendiri atau diberikan kepada orang kaya sebatas untuk dikonsumsi. Kalau kita memberikan kepada fakir miskin, maka status daging kurban itu menjadi milik. Kalau sudah menjadi milik, bebas fakir miskin itu, boleh mengkonsumsi, boleh berikan kepada yang lain, boleh dijual. Jadi yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Tapi kalau kita memberikan kepada orang kaya, boleh, tapi statusnya hadiah, bukan milik. Kalau statusnya hadiah, enggak boleh menjual, hanya boleh mengkonsumsi atau boleh memberikan kepada orang lain. Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Susah jadi panitia kurban itu. Di sini biasanya sampai berapa Pak Miftah kalau kurban sapinya? 8. Kambing. Berapa? 10. Ya lumayan kan? Pembagiannya daerah sini kan? Utamakan daerah sini dulu. Jangan keluar dulu, ya, daerah perumahan dekat-dekat terus melebar. Biasanya langsung ada yang digeser ke tempat yang lain. Pihak yang berhak menerima. Kalau korban wajib hanya berhak diterima oleh fakir miskin saja. Orang yang berkorban tidak boleh, orang kaya tidak boleh. Semuanya meliputi dagingnya, kulitnya, tanduknya, itu wajib disedekahkan semua kepada fakir miskin. Makanya kalau biar kita itu nggak susah, ya nggak usah nazar-nazaran, wis kurban aja biasa, kurban sunnah. Karena kalau kita nazar, yang sunnah itu jadi wajib. Kurban itu hukumnya sunnah. Kalau kita nazar, hukumnya kurbannya jadi wajib. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Kalau kita nazar untuk iktikaf, jadinya wajib iktikafnya itu. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan? Ada? Monggo Bah, silakan Bah. Kurban sapi. Sampel 1 untuk keluarga. Oke. Di kampung biasanya ada yang kurban sapi. Ya enggak hanya sapi, kurban kambing, kemudian request gitu bagi. Saya nanti minta sampel. Kalau ditanya boleh atau tidaknya, sebenarnya boleh. Karena memang kalau itu adalah kurban sunnah, maka orang yang berkurban boleh ngambil bagian dan boleh makan dagingnya. Cuma pertanyaannya, ngerepotkan panitia apa enggak? Kalau panitianya oke-oke saja, direquesti, ya enggak masalah. Tapi yang jadi khawatir itu adalah nanti diomongi, iki wes nitip, ngerequest, terus minta 40 bungkus. Itu akhirnya diomongin di belakang. Tapi kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh. Misalkan minta sampel utuh, boleh. Sebenarnya boleh. Boleh semuanya. Yang penting tetap ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi pertanyaannya, dari panitia boleh panda, ya? Karena kan panitia itu kalau sudah ada rapat itu kadang-kadang ada putusan-putusannya. Oke? Kalau ada yang request, panitianya bingung, waduh, iki request. Terus yang dibagikan yang mana? Malah ada yang request, nanti tak bagikan sendiri aja semuanya, gitu. Ya, hasil potongannya tak bagikan sendiri, langsung aja sembelih sendiri aja Pak sekalian. Ya, bahkan ada di sebagian masjid itu nggak mau bayar uang operasional. Beda loh ya. Kita ngasih kambing bukan nyerahkan kepada masjid loh, bukan kita nyumbang ke masjid untuk disembelih, tapi kita nitip minta tolong untuk nyembelihkan. Kalau minta tolong untuk menyembelihkan, panitia itu harus bayar tukang jagal. Itu bukan pakai daging bayarnya. Kalau pakai daging itu namanya menjadikan daging kurban sebagai upah, haram dan tidak sah. Maka bayarnya pakai apa? Ya uang dari uang operasional itu. Gak boleh pakai uang kas sedikit pun. Kenapa?
Ibadah kurban tidak termasuk ibadah kemakmuran masjid. Sebenarnya ini ibadah tersendiri. Kurban ya kurban, kemakmuran masjid ya kemakmuran masjid. Sebenarnya setiap orang itu berkurban itu afdolnya disembelih sendiri sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Karena setiap orang itu nggak ada yang mampu untuk nyembelih, nitip kepada panitia kurban. Karena nitip itu tetap nama orang yang nitip, cuma dibantu menyembelihkan. Ketika menyembelihkan perlu nggak bayari orang untuk menyembelih? Ya perlu. Makanya harus ada uang operasional, nggak boleh pakai uang kas masjid. Kalau pakai uang kas masjid hukumnya haram. Gitu, Pak. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo silakan. Yang mana ini? Batasannya adalah kalau kita nitip ke panitia, panitia itu sudah ada rapat. Nanti bagi yang berkorban dapat sekian. Kalau kita sudah nitip itu sebenarnya secara tidak langsung saya memasrahkan penyembelihan dan pembagiannya kepada panitia. Faham? Berarti aturan yang sudah disampaikan panitia itu mau nggak mau dia sudah siap. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak baca. Makanya panitia itu harus kasih keterangan. Nanti orang yang berkorban dapat 5 kilo misalkan. Kalau dia setuju, nyerahkan ke Masjid Hidayati Sukiyat. Lah kadang-kadang dia malah, loh saya minta ini. Loh Anda baca nggak surat yang sudah diedarkan? Akhirnya ribut kalau kayak gitu. Semuanya request. Kalau sebenarnya dapat bagian berapa? 1/3 dari hewan kurban. Sebenarnya kalau nyembelih sendiri boleh ngambil 1/3. Itu kalau nyembelih sendiri. Masalahnya nyembelih sendiri atau nitip? Nitip. Panitia kurban itu kan punya keputusan-keputusan setelah dirapatkan dengan panitia. Oh, yang berkorban dapat sekian, yang disalurkan sekian. Jadinya kalau kita nitip berarti secara tidak langsung wes manut aturan dari panitia. Tapi kalau nyembelih sendiri ngambil 1/3 lo boleh. Yang penting ada sebagian yang disalurkan kepada fakir miskin, itu sudah sah. Gitu, Pak. Bisa dipahami? Yang jadi masalah itu kita nitip. Orang nitip kan harusnya oh ya wes pasrah berarti kepada panitia. Tapi kadang-kadang ada yang nggak pasrah. Wes Pak, nanti habis disembelih semuanya dagingnya tak sebarkan sendiri. Loh itu jadi omongan itu. Paham nggak sampai di sini? Jadi omongan, nyembelih kok malah sebarkan sendiri. Jadi omongan di belakangnya. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma jadi omongan di belakang itu. Orang kok pelitnya minta ampun. Ngono akhirnya ya. Seudonnya muncul kabeh. Betul Pak Miftah ya? Terutama yang merasakan itu panitia kurban. Kenapa? Ya saya kan pernah jadi panitia kurban. Pernah jadi ketua takmir, jadi ngerti. Bisa dipahami Pak sampai di sini? Boleh. Cuma kalau kita nitip ya kita harus ngerti lah. Oh nitip, panitia punya aturan-aturan kayak gini. Kalau nggak setuju ya nyari tempat lain gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Datang. Betul. Nungguin malah ya. Kasihan. Ya. Sebenarnya ini harus takmir tegas, bukan takmir sih, panitia kurban. Karena beda lah ya. Kebetulan takmir masjid yang membentuk panitia kurban, beda. Panitia kurban itu harus tegas. Pak, mohon maaf sebentar, kalau misalkan ada sisa setelah dibagikan ke warga, nanti insya Allah akan saya bagikan. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf. Nah, yang sungkan itu ngomong seperti itu. Kita wis langsung mode kasihannya muncul. Waduh, wis jauh-jauh dari Sukodono. Betul Banda? Kita itu langsung mode kasihan. Terus memelas, ya, sambil ngesot-ngesot di bawah, duduk di bawah. Akhirnya tambah kasihan lagi. Nah, ada bagian yang modelnya tegaan. Dipilih Pak Miftah.
Sopo sing modelnya tegaan? Abah iku lho, sopo? Iya, iku Abah Salim iku wis biasanya ngomong enggak ono omong ya. Tumben ya. Kok tidur turu atau ya apa? Oh, belum ya, sik proses loading. Iya, siap. Kok tumben mana orang iki ya? Ya, siap. Sik loading ya. Nyawa belum ngumpul 100%. Oke. Jadi harus memang ada yang model begitu. Jadi kamu bagian untuk ngadepi orang-orang yang dari luar. Pak, mohon maaf nggih Pak, ini karena dikhususkan untuk warga. Kalau misalkan ada sisa nanti akan kami beri. Kalau tidak ada, mohon maaf. Gitu. Kalau nggak terima kan pergi. Ya harus tega. Loh kalau kayak gitu nungguin semua. Atau langsung dikasih tulisan, mohon maaf pembagian hanya untuk warga sekitar, untuk yang di luar mohon maaf, tulis saja. Jadi kita nggak usah ngomong, Pak itu ada bacaannya, gitu aja. Lah harus tegas. Karena apa? Memang kita nggak boleh mindah dulu keluar sebelum daerah kita yang terbagi, tersalurkan, terutama fakir miskinnya. Biasanya siapa Pak Miftah? Ketua kurban? Hah? Bareng-bareng ya? Oh, iya wes ya. Iya harus tegas. Kalau sungkan untuk ngomong kasih tulisan gitu. Nah kita langsung waduh kasihan dari Sukodono ini bensinnya mahal ini wes naik apalagi ya. Oh wes monggo Pak monggo. Yang 200 untuk warga. Boleh, nggak masalah. Yang penting warganya itu lebih diutamakan dulu. Jangan pas diutamakan keluar. Ada yang nongkrong dari Sukodono didahulukan. Jangan dulu. Warganya kita hitung dulu, kan ada listnya. RT RW kan punya warga ini, oh sekian, warga ini kan cara simpel itu kan gitu kan. RT berapa jumlahnya, oh ada sisa ini, ya sudah kasih sisanya. Sisa-sisa itu nanti jangan langsung diberikan ya, kasihan nanti warganya yang nggak dapat itu gitu Pak. Jelas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut dulu, lanjut biar kajiannya nambah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah waktu menyembelih kurban. Kapan waktu menyembelih kurban itu? Jadi waktunya adalah setelah terbitnya matahari di hari raya kurban, setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha ringan dan 2 khutbah ringan. Jadi selesai sholat Id plus khutbahnya, maka itulah waktu yang paling afdol untuk menyembelih kurban. Bagaimana bagi mereka yang tidak melakukan sholat Id? Bagi yang tidak melakukan sholat Id, dia harus memperkirakan dengan perkiraan sholat Idul Adha selesai, khutbah selesai, dikira-kira. Biasanya jam 7-an gitu ya. Selesai sholat Id jam berapa biasanya? 6:30 baru selesai. Ya minimal ya jam 7. Dan waktu menyembelih kurban itu bisa dari tanggal 10 Zulhijjah, bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 itu yang hari terakhir ya. Terakhirnya itu sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah lebih dari itu, tanggal 14, tanggal 15, maka sudah tidak disebut kurban lagi. Atau misalkan sebelum hari raya Idul Adha disembelih, maka tidak mendapatkan kesunahan ibadah kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Man dhaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, hendaklah dia mengulangi. Jadi kalau kita nyembelihnya sebelum sholat Id ya, atau kelewat dari tanggal 10, 11, 12, 13, maka tidak termasuk
kurban. Kalau pengen dapat kurban ya harus diulangi. Kok disembelihnya jam 5 belum sholat id, sah apa enggak sebagai kurban? Enggak sah, jadi sembelihan biasa ya, jadi sedekah biasa nanti. Jadi waktunya adalah habis sholat Idul Adha plus khutbahnya selesai sampai tanggal 13 terbenamnya matahari. Itu adalah waktu untuk menyembelih kurban. Nah sekarang pertanyaannya, biasanya kita kan menyembelih kurban itu siang hari, betul? Bagaimana kalau kita lakukan malam hari? Misalkan malam tanggal 11, malam tanggal 12. Kalau malam takbirannya belum. Kenapa? Belum sholat id. Tapi kita lakukan malam tanggal 11, malam tanggal 12. Boleh enggak kita menyembelih kurban di malam hari? Boleh? Pernah enggak melakukan malam hari? Lah kok jawab bolah boleh, bolah boleh. Jawab gak pakai ilmu ya iki kayak gini nggih. Ngawur kabeh. Boleh? Enggak. Lah apa dari tadi boleh, boleh. Oke, kita bahas. Penting ini ya. Dalam kitab Syarhul Muhadzab ya, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi dikatakan wattafaqu ala annahu yajuzu zabhuha fi hadzal zaman lailan wa naharan. Para ulama itu sepakat boleh menyembelih sekarang ini malam hari atau siang hari. Lakin yukrahu indana adzabhu lailan fi ghairil udhiyah. Tapi kalau sembelihan biasa bukan kurban, hukumnya makruh, kurang disukai. Wa fil udhiyati asyaddu karaha. Tapi kalau itu binatangnya adalah kurban, sangat makruh. Jadi hukumnya boleh tapi makruh, lebih afdol dilakukan di siang hari. Nah ini jawaban pakai ilmu, ya nggak kayak tadi. Boleh, boleh. Pernah dilakukan? Belum, nggak tahu. Waduh, ngawur wes. Tapi nggak apa-apa, biar nggak ngantuk bagi. Jangan tersinggung, Pak. Ya, saya itu memang wes to the point, ceplos kena gojlok wes, anggap aja lah guyon gitu bagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, wah muncul. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Berkorban sekali seumur hidup. Gak korban lagi. Oh, cerita lagi ya. Nah, boleh. Wah, hubungannya opo sama korban. Lanjut. Oke. Oh ya, paham. Oke, bisa dipahami. Pengalaman hidup atau gimana? Yang kemarin pengalaman hidupnya masih ingat? Pokoknya nggak akan saya terima lamarannya kalau belum akikoh. Ya opo iku hubungannya? Hubungannya sama lamaran iku opo? Wes pokoknya pertanyaannya pengalaman hidup kabeh. Oke. Pertanyaan pertama. Saya cuma korban sekali seumur hidup. Tahun-tahun berikutnya saya tidak korban lagi. Apakah boleh? Oh, nggak korban sama sekali loh. Gak dosa. Kenapa? Hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau kita nggak pernah kurban, ya kan rugi. Cuma yang benar bukan satu kali seumur hidup kurban itu. Dilakukan setiap tahun kalau mampu. Tahun ini mampu kurban. Tahun depan mampu ya kurban. Jadi jangan sampai salah paham dikira wes kurban saya tahun lalu, jadi sekarang nggak usah. Itu salah.
Yang benar kalau mampu lakukan setiap tahun. Kok tahun depan belum mampu? Gak apa-apa, gak usah kurban. Tahun depannya mampu, kurban. Bisa difahami? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada dua pemuda ngerayu cewek, bukan ngerayu, biar bahasanya syar'i ya, pengen mendapatkan pujaan hatinya. Wah. Akhirnya ngelamar ya, tapi nggak ditanya sudah akikoh belum gitu. Sudah sunat apa belum, nggak ditanya gitu. Tapi dia nazar, kalau saya berhasil melamar pujaan hati saya dan diterima oleh calon mertua saya, maka saya akan kurban. Yang satunya juga gitu, saya kalau diterima saya juga akan kurban. Ternyata yang diterima si A, bisa menikah dengan si A, maka kurban yang dilakukan kurban wajib. Dia boleh makan atau tidak? Tidak boleh ikut makan. Apakah boleh makan bagian dari kambing yang lain? Boleh. Lah yang B gimana? Itu namanya kurban perasaan karena gagal. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Gak ada hubungannya. Yang korban belum hitan, gak ada hubungannya. Ya sekalian ya, lehernya kambing sekaligus sak hitane, klok ngono ya. Dijadikan satu aja sekalian. Cuma jadi kalau kambing orang yang berkurban nggak ada syaratnya dia harus hitan, nggak ada. Cuma nanti ada hubungannya sama sholatnya sah atau tidak, karena di situ najis itu berkumpul ya, nggak ada hubungannya sama kurban akikoh ya. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nyampur ya. Nyampur, betul. Korban yang lain. Jadi mungkin kita menitipkan ke salah satu masjid yang ternyata memang di dalam Indonesia kan kadang-kadang ada perbedaan waktu. Si masjid ini melaksanakan sesuai keyakinannya Idul Adha di hari A, dan kita nitipkan di sini Ustaz. Tapi secara kita sendiri meyakini bahwa ikut yang lain hari setelahnya. Nah, berarti kan kurban kita dipotong sebelum waktu. Keyakinan kita. Ya, oke. Yang pertama adalah ketika ada orang kurban wajib, maka orang yang berkurban kan nggak boleh ikut mencicipi bagian dari daging kurbannya itu. Makanya itu tugas dari panitia kurban untuk ngasih, oh ini catatan, ini kurban wajib si ibu ini, si bapak ini, dipisahkan. Nanti kita ambilkan, jangan langsung dicampur. Kalau ada kurban wajib harus benar-benar dipisah, karena kurban wajib itu nggak bisa diberikan kepada sembarang warga. Hanya warga yang fakir, miskin. Orang kaya nggak boleh. Tapi kalau kurban sunnah, orang kaya boleh apa enggak? Boleh. Makanya dipisahkan. Karena apa? Pembagian penyalurannya hanya kepada fakir miskin. Makanya berat. Ustadz, apakah perlu saya tanya ini kurban wajib atau kurban sunnah? Gak usah ditanya, merepotkan panitia. Pokoknya kalau ada orang nyetor, ya sudah dianggap kurban sunnah, kecuali ada orang ngomong ini kurban wajib saya, oh ini kurban wajib, dipisahkan. Bisa difahami? Jadi itu tugas panitia. Kalau tiba-tiba ada pengkurban kok mengatakan ini kurban nazar saya, pisah itu. Wadahnya beda, jangan dijadikan satu, karena pembagiannya tidak sembarangan. Orang kaya nggak dapat, orang yang berkorban nggak dapat. Ini harus kepada fakir miskin full. Satu. Yang kedua, Ustadz gimana kalau misalkan Idul Adhanya beda lagi? Yang satunya Jumat, yang satunya Sabtu. Saya berkeyakinan Idul Adha itu hari Sabtu. Saya nitip ke masjid yang Jumat. Gimana Ustadz? Lah kalau menurut keyakinan kita itu belum waktunya Idul Adha, maka tidak sah. Makanya kita harus bijak nanti. Oh ya, ini masjid biasanya ikut Muhammadiyah yang kadang-kadang beda dengan pemerintah. Sedangkan saya biasanya ikut pemerintah, titipkan kepada masjid yang memang ikut pemerintah. Atau kalau pengen keluar dari hilaf,
Kalau khawatir ada perbedaan, yang misalkan Idul Adha duluan, lebih baik langsung ngambil yang aman, ya, di hari kedua, sehingga orang yang beda keyakinan hari Idul Adhanya juga merasa tidak ragu untuk nitipkan di situ, harus ambil kebijakan seperti itu. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, monggo. Apa? Gimana? Oh, pertanyaan ketiga, lanjut, gas. Mengumumkan nama-nama. Apakah boleh panitia kurban mengumumkan? Wong biasanya kadang-kadang ono banner kok langsung namanya ditulis, betul ya? List itu sudah diumumkan. Enggak Ustadz, maksudnya pas menyembelih ini dari fulan. Boleh apa enggak? Boleh, untuk mempertegas dan ngasih info kepada yang berkorban, oh ini kurban saya ini. Paham sampai di sini? Oh ini yang disembelih sekarang lagi kurban saya. Karena ada kesunahan bagi yang berkorban untuk menyaksikan. Kalau enggak menyaksikan, ya enggak apa-apa. Sunnah untuk menyaksikan. Kalau laki-laki sebenarnya sunnahnya nyembelih sendiri. Cuma setiap laki-laki kan enggak mampu. Semuanya enggak mampu. Kadang-kadang ya dia enggak berani juga, makanya nitip. Kalau wanita lebih afdol nitip. Ya, biasanya wanita itu agak alay, agak lebay, histeris, disembelih, kan nggak jelas nanti kan. Bisa dipahami? Berarti diumumkan boleh apa enggak? Boleh tetap. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, posting di Facebook. Tujuannya untuk apa? Dakwahkan, biar yang lain yang nggak kurban tersindir. Waduh, saya belum kurban padahal mampu. Boleh. Tapi kalau niatnya pamer, oh saya kurban, itu baru hilang pahalanya. Nah itu, iki sapi saya iki, wajahnya wis mirip, ngono kan ya. Gak percaya, iki lo wajah wis mirip, ada hubungan kekerabatan, wis hilang pahala ya. Oh no. Wes jelas ya. Wes jelas. Ini, ada lagi? Monggo bah, silakan. Wakil pertanyaannya. Kalau diumumkan apakah ria? Ingat, definisi takwa itu apa? At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirron wa alaniyatan. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Yang penting lurus niatnya. Kalau diumumkan gak boleh, gimana? Sholat berjamaah dilihat orang. Harusnya khawatir riya dong kalau kayak gitu. Boleh, yang penting innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada hadis yang mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang lain, dapat pahalanya. Makanya kalau memang kita mau memposting, niatnya diluruskan. Nah yang berat itu luruskan niat, bah. Ya, kadang-kadang ada muncul riya. Ya, sampai digandeng kambingnya, iki kambing saya iki. Kalau nggak percaya, wajah agak mirip ya. Ini hubungan kekerabatan akrab banget. Nah itu yang ria. Tapi kalau misalkan, ayo saudaraku kita berkurban, boleh dikasih hadis Nabi, kesunahan. Tapi kita rumusnya kalau ngelihat orang posting jangan suudzon. Ya, tapi kalau kita lihat orang lain rumusnya husnudzon, tapi kalau untuk diri sendiri baru boleh suudzon. Kita itu kebalik, orang posting kambing, orang posting orang foto lagi di depan Ka'bah, riya itu salah rumusnya. Tapi harusnya husnudzon, masya Allah bisa umroh. Kapan ya saya bisa umroh? Loh, harusnya kayak gitu. Tapi kita apa? Riya, pengen diketahui. Betul Banda? Nah itu karena rumusnya salah. Jadi rumusnya yang harus dipegang kepada orang lain harus husnudzon, untuk diri sendiri itu yang suudzon. Makanya ketika ngelihat orang posting dan lain sebagainya, oh ini mungkin berdakwah supaya ngajak orang berkurban. Jangan langsung wah pamer kurban, iyo wes mirip wajan. Kayak gitu bah ya. Jadi boleh kita ibadah terang-terangan, sembunyi-sembunyi juga boleh. Tapi kalau khawatir riya, sembunyi-sembunyi gitu. Ngomong misalkan khawatir ya, Pak nama saya nggak usah dibanterin saat disembelih ya, nggak usah dibanterin, cukup
pelankan aja, khawatir saya nggak iso jaga hati, gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan saya lurus hatinya, insya Allah bisa sekalian ngajari ke yang lain yang belum berkorban, biar ada keinginan untuk berkorban, bagus juga gitu. Sedekah nggak harus sembunyi-sembunyi, kelihatan juga boleh. Kadang-kadang ada orang itu kotak infak lewat, ngeluarkan uang 10.000, ditutup, paham? Dimasukkan. Pertanyaannya, dia nutup karena siapa? Coba, karena orang apa karena Allah? Itu kadang-kadang karena orang, takut dilihat orang. Loh, itu justru yang riya. Paham enggak sampai di sini? Karena apa? Melakukan amal ibadah karena orang lain itu riya. Justru kalau misalkan ikhlas karena Allah, masukkan saja. Mau dilihat, dipuji, gak ngurus. Mau disindir, ya gak ngurus. Pokoknya ini saya ikhlas karena Allah. Nutup harus luruskan juga. Saya nutup ini bukan karena orang lain. Ini saya tutup karena saya pengen sedekah sedekah sembunyi-sembunyi karena Allah. Luruskan juga. Bahkan kadang-kadang ketika ada infak disebutkan Abah Salim 1 juta, yang satunya hamba Allah 1 juta. Coba yang ikhlas yang mana? Abah Salim atau Abdullah? Abdullah hamba Allah. Abah Salim. Karena itu malaikat, wes. Belum tentu yang menamakan dirinya hamba Allah itu paling ikhlas. Bisa saja memang Abah Salim dijelaskan Abah Salim 1 juta, tapi ternyata di luar sana Abah Salim yang selain 1 juta 1 M dimasukkan kotak infak tanpa terlihat. Loh, yang hamba Allah 1 juta, tapi ketika di info hamba Allah 1 juta, langsung di belakang hamba Allah, hilang pahalanya. Ya belum tentu gitu. Ada lagi tadi? Monggo Pak, silakan. Untuk ya, kalau dalam kalau dalam mazhab Syafi'i kan boleh menghadiahkan. Ini mau dikorbankan atas nama anak, ya bukan hadiah pahala tapi anak, ya tetap langsung ditulis ini anak saya. Nanti si anak ketika penyembelihan kan disunahkan untuk menyaksikan, saya hadiahkan untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk besok bapak hadiahkan lagi, saya hadiahkan untuk istri saya, anak saya, besoknya lagi istri, yang istri. Nah jadinya tetap ada nama utama, ya, karena kalau dalam mazhab Syafi'i 1 kambing hanya untuk 1 orang. Jadi kalau memang ini untuk anak, atas nama anak. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, pertanyaan terakhir. Agak kering ternyata ya. Ayo lanjut. Murah. Iya. Ya. Yang pertama, mungkin kurbannya nitip ke masjid yang lain karena mungkin harga lebih murah gitu ya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Makanya kan harus survei masjid itu biar juga bisa menarik jamaah. Biasanya tambah murah, orang-orang tambah banyak. Oh ini lebih murah ini, kambingnya besar, sapinya juga besar. Kan pinter-pinternya takmir itu ya, untuk nyari survei untuk dapat atau kerjasama dengan tempat yang punya harganya murah dan juga besar.
Makanya apalagi karena keadaan, waduh di sini harus nyumbang 2.700.000, lah di masjid sebelah 2.500.000, saya nggak nyampe uangnya, akhirnya nitip. Ya nggak apa-apa. Kalau ditanya sahnya, sah. Cuma ya paling dirasani, iki panitia kok nitip di masjid sebelah, kan gitu kan? Dirasani itu tok. Tapi kalau ditanya sahnya tetap sah. Yang kedua, ada kurban pakai alat, apakah boleh? Boleh. Yang penting yang menyembelih, yang melakukan pakai alat muslim, ya jangan lupa juga disebut nama Allah. Oke. Wes, kayaknya nanti pertemuan berikutnya masih banyak. Ini kurang berapa pertemuan untuk ke arah kurban, Pak Miftah? Kurban itu Mei. Masih ada 2 kali, ya. Ini juga masih ada 24 slide, ya. Ini baru yang kita bahas 5 slide, ya. Yang dibahas baru 5 slide, ada 24 slide. Maksudnya satu slide-nya itu 40 halaman, ya. Jadi banyak. Mudah-mudahan nanti cukup, ya. Sekarang karena mulut saya sudah kayak kering, ya, tenggorokan sudah mengering, ini tanda-tanda harus diakhiri. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.